Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Divaruni Apriliani. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai integrasi blueprint of value dalam meningkatkan kinerja operasional dengan studi kasus PT Sat Nusa Persada Tbk. Next. Selanjutnya ada tujuan presentasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep blueprint of value dan operational excellence matrix. Kemudian memahami hubungan antara kedua konsep tersebut dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Selain itu, saya juga akan menganalisis penerapan kedua konsep tersebut pada PT SAT Nusa Persada, TBK, serta memberikan rekomendasi solusi berdasarkan hasil analisis. Next. Selanjutnya ada gambaran umum materi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan gambaran umum dari kedua materi. Blueprint of Value berfokus pada bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan melalui proses bisnis yang efektif. Sementara itu, Operational Excellence Matrix digunakan untuk mengukur apakah proses tersebut sudah berjalan dengan baik melalui berbagai indikator kinerja. Jadi, kedua materi ini saling berkaitan. Blueprint of Value, Blueprint of Value menentukan nilai yang ingin diciptakan, sedangkan Operational Excellence Matrix memastikan nilai tersebut benar-benar tercapai melalui pengukuran dan evaluasi. Next. Sini ada Blueprint of Value. Blueprint of Value adalah kerangka yang membantu perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan melalui proses operasional yang efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan menerapkan konsep ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya ini ada komponen Blueprint of Value. Blueprint of Value terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah value proposition, yaitu nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua ada value creation, yaitu bagaimana perusahaan menciptakan produk atau layanan secara efektif. Yang ketiga ada value delivery, yaitu memastikan produk dapat sampai kepada pelanggan dengan kualitas dan waktu yang tepat. Yang terakhir ada value capture, yaitu manfaat yang diperoleh perusahaan seperti keuntungan, loyalitas pelanggan, dan peningkatan daya saing. Keempat komponen ini saling mendukung dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Next. Sini ada Operational Excellence Matrix. Operational Excellence Matrix merupakan indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja operasional sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah proses yang dijalankan sudah efektif dan efisien. Tujuannya adalah mengukur kinerja operasional, meningkatkan efisiensi proses, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, indikator ini juga membantu perusahaan mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki. Next. Di sini ada indikator operational excellence matrix. Beberapa indikator utama yang digunakan dalam operational excellence matrix yaitu
productivity, quality, cost, delivery, dan safety. Productivity ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya. Terus ada quality, eh, menilai kualitas produk yang dihasilkan. Terus ada cost yang berkaitan dengan pengendalian biaya operasional. Ada delivery mengukur ketepatan waktu pengiriman kepada pelanggan, sedangkan safety bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Kelima, indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja operasional perusahaan. Next. Ini ada integrasi pada materinya. Setelah memahami kedua materi, dapat dilihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Blueprint of value berperan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan melalui proses operasional yang baik. Selanjutnya, operational excellence. Matrix digunakan untuk mengukur keberhasilan proses tersebut melalui berbagai indikator kinerja. Hasil pengukuran ini kemudian menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan continuous improvement sehingga efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan dapat terus meningkat. Selanjutnya, di sini kita masuk pada studi kasus PT Sat Nusa Persada Tbk. PT Sat Nusa Persada Tbk merupakan perusahaan manufaktur elektronik yang melayani pasar domestik maupun internasional. Perusahaan ini dipilih sebagai studi kasus karena aktivitas operasionalnya sangat berkaitan dengan penciptaan nilai dan pengukuran kinerja operasional. Beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan antara lain meningkatkan efisiensi produksi, menjaga kualitas produk, serta memastikan pengiriman kepada pelanggan tetap dengan tepat waktu. Selanjutnya, selanjutnya ada analisis studi kasus pada PT ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan, PT Sat Nusa Persada Tbk telah menerapkan konsep blueprint of value dengan menciptakan produk yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Di sisi lain, perusahaan juga menerapkan operational excellence matrix untuk memantau produktivitas, kualitas, dan ketepatan pengiriman. Integrasi kedua konsep tersebut membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, dan memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Next. Di sini ada rekomendasi solusi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama ini ada mengoptimalkan monitoring KPI agar kinerja operasional dapat dipantau secara berkala. Yang kedua ada memperkuat quality control untuk mengurangi produk cacat. Yang ketiga ada menerapkan continuous improvement agar proses produksi semakin efisien. Yang terakhir ada memanfaatkan sistem digital untuk mendukung pemantauan operasional dan pengambilan keputusan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efisiensi operasional meningkat, kualitas produk tetap terjaga, dan kepuasan pelanggan semakin baik. Next. Nah, di sini kita masuk pada bagian sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya.
Ya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Eka Setia Wijaya dengan NIM 2422063. Izin bertanya, apa manfaat utama bagi PT Satnusa Persada Tbk jika rekomendasi diterapkan? Itu saja. Terima kasih. Oke, ada lagi? Saya bertanya, bagaimana jika perusahaan berhasil meningkatkan produktivitas, tetapi kualitas produk menurun? Oke, kasih. Bentar, saya cari dulu jawabannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Apa sih manfaat utama bagi PT Sat Nusa Persada Tbk jika rekomendasi diterapkan? Menurut saya, kondisi itu belum bisa dikatakan berhasil. Memang produktivitas meningkat. Artinya, perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang sama. Tetapi, kalau kualitas produknya justru menurun, eh, pelanggan bisa kecewa karena produk yang diterima tidak sesuai harapan. Selain itu, perusahaan juga beresiko menghadapi lebih banyak produk cacat, keluhan pelanggan, bahkan biaya tambahan untuk perbaikan atau penggantian produk. Jadi, menurut saya, produktivitas dan kualitas harus berjalan seiring berjalannya. Tujuan perusahaan bukan hanya menghasilkan produk sebanyak mungkin, tapi juga memastikan produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan mampu memberikan nilai bagi pelanggan. Eh, Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Virgi. Menurut saya, jika rekomendasi ini diterapkan, PT SAT Nusa Persada Tbk bisa menjalankan proses produksinya dengan lebih efisien karena setiap proses akan dipantau dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, kualitas produk juga akan lebih terjaga sehingga risiko produk cacat dapat diminimalkan. Ketepatan waktu pengiriman pun bisa semakin baik karena perusahaan memiliki pengukuran kinerja yang jelas. Pada akhirnya pelanggan akan merasa lebih puas, kepercayaan terhadap perusahaan meningkat, dan hal tersebut tentu dapat memperkuat daya saing PT Sat Nusa Persada Tbk di industri manufaktur. Gimana? Terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Oke, next. Ini ada kita masuk pada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Blueprint of Value membantu perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan. Sedangkan Operational Excellence Matrix digunakan untuk mengukur efektivitas proses operasional. Integrasi kedua konsep tersebut dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas perusahaan. Pada studi kasus PT Satusa Persada, penerapan kedua konsep ini berkontribusi dalam mendukung peningkatan kinerja operasional dan daya saing perusahaan. Next, di sini ada referensi. Referensi yang saya gunakan ini dalam penyusunan presentasi ini berasal dari buku Manajemen Operasional, materi perkuliahan, serta laporan tahunan dan situs resmi PT Sat Nusa Persada Tbk. Eh,
Yang pertama ini ada Hazard, C titik, Render, B titik, dan Munson, C titik 2020 dengan operations management atau 13 tahun version. Yang kedua ada Jacobs, F titik R titik dan Chess, R titik B titik dalam kurung 2022 berjudul Operations and Supply Chains Management dengan 17 tahun. Yang ketiga ada PT Sat Nusa Persada Tbk berjudul Official Website. Yang keempat ada PT Sat Nusa Persada Tbk yang yang kelima ada Nuvano NN dalam kurung 2025 dengan blueprint of value yang dimana bahan ajar mata kuliah manajemen operasional. Yang terakhir ada Nuvano N.N dalam kurung 2025 Operational Excellence Matrix bahan ajar mata kuliah manajemen operasional. Next. Terima kasih waktunya. Saya tutup presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.